Iman Hazrat Asya alaihissalam yang teguh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan berbagi kisah tentang seorang wanita hebat. Dia adalah Hazrat Asya alaihissalam, istri dari Fir'aun yang dolim. Di tengah segala kekejaman dan penindasan Fir'aun, dia tetap teguh pada imannya. Dengan teguh berdiri di jalan kebenaran, dia selalu menyembah Allah dan hanya mencari pertolongan darinya. Kisah luar biasa ini adalah contoh yang tak terlupakan dari keyakinannya yang tak tergoyahkan, pengorbanannya yang besar, dan cintanya yang tak terbatas kepada Allah. Mari kita mulai kisah yang menginspirasi ini. Doa dan wahyu. Pada suatu malam yang pekat, saat Fir'aun sedang tidur, keheningan yang mendalam menyelimuti segalanya. Kegelapan malam yang tebal menutupi segalanya. Memanfaatkan kesempatan ini, Hazrat Asya alaihissalam bangkit dengan sangat hati-hati dan tenggelam dalam ibadah kepada Allah. Untuk waktu yang lama, dia beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati dan ketulusan. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, dia mengangkat tangannya dan mulai berdoa kepada Allah. Dia berkata, "Ya Tuhanku, segala yang terjadi di dunia ini terjadi atas kehendak-Mu. Tidak ada yang mungkin tanpa izin-Mu. Ya pemilikku, bimbinglah suamiku ke jalan yang benar. Karena kebodohannya, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menindas orang-orang yang tidak bersalah. Sucikanlah hatinya, berikanlah dia ilmu yang akan membuka matanya. Ya Allah, buatlah dia menyesali kesalahannya. Kami semua adalah ciptaan-Mu. Ampunilah kami dan berikanlah kami kekuatan untuk berjalan di jalan yang benar." Asya perlahan-lahan berdoa untuk dirinya sendiri, untuk suaminya, dan untuk seluruh umat manusia. Sambil menangis, dia mengungkapkan rasa sakit di hatinya. Tiba-tiba, suara tangisannya sampai ke telinga Fir'aun. Dia langsung terbangun dan mendengar beberapa perkataannya. Ketika dia melihat Asya memohon pertolongan dari Allah, dia sangat marah. Dia meraung, "Asya, sekarang kamu sudah melampaui batas. Kamu makan roti yang aku berikan, memakai pakaian yang aku berikan, tinggal di istanaku. Namun kamu menyembah orang lain sebagai Tuhan. Aku sudah memperingatkanmu berulang kali, tetapi kamu sama sekali tidak menghargai kata-kataku. Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini?" Hazrat Asya alaihissalam berkata dengan suara yang sangat lembut dan penuh kasih, "Ya suamiku, aku adalah istrimu yang setia. Kewajibanku adalah melayanimu dan selalu mendoakan kebaikanmu. Aku berdoa kepada Allah agar Dia menjagamu tetap aman di dunia ini dan di akhirat. Aku tidak pernah mengharapkan keburukan bagimu." Namun kemarahan Fir'aun semakin memuncak. Dia berkata, "Aku tidak punya keinginan untuk mendengar kata-kata ini. Aku sangat marah dengan perilakumu dan tidak bisa menoleransinya lagi. Ini adalah peringatanku terakhir. Jika aku mendengar nama Tuhan Musa dari mulutmu lagi, konsekuensinya akan sangat mengerikan." Sebuah pertanyaan sulit dan murka Fir'aun. Hazrat Asya alaihissalam berkata dengan sikap tenang dan cerdas, "Ya suamiku, kamu adalah raja terbesar di Mesir. Rakyat di sini menuruti perintahmu. Kamu tidak memiliki saingan dalam kekuatan dan kecerdasan. Tetapi mengapa kamu melakukan kebodohan seperti ini? Tidakkah kamu tahu bahwa satu-satunya pemilik seluruh dunia ini adalah Allah? Lalu mengapa kamu menyebut dirimu sendiri Tuhan? Jika kamu benar-benar Tuhan, bisakah kamu menciptakan nyamuk kecil atau lalat? Ketika kamu bahkan tidak bisa menciptakan serangga kecil, bagaimana kamu bisa menjadi Tuhan? Lihatlah, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung yang tinggi, pepohonan, semua ini diciptakan oleh kekuatan Allah. Bisakah kamu menciptakan salah satu dari ini? Tidak, kamu tidak bisa. Jadi atas dasar apa kamu menganggap dirimu sendiri Tuhan? Kamu membuat klaim palsu ini hanya karena kekuatan dan kekuasaanmu. Tetapi katakan padaku jujur, apakah aku salah?" Setelah mendengar kata-kata ini dari Hazrat Asya alaihissalam, Fir'aun mengaum dengan marah dan berteriak, "Wanita pengkhianat, beranikah kamu? Beranikah kamu mengatakan hal seperti itu di hadapanku? Dari mana kamu mendapat keberanian untuk menanyaiku? Tidakkah kamu tahu bagaimana ketat dan kejamnya hukumku? Sekarang aku mengerti segalanya. Kamu dan Musa berdua bersekongkol melawanku. Tujuan kalian sama, yaitu menolak untuk menerimaku sebagai Tuhan. Sebagai istriku, kamu telah menolak hukumku, kamu telah menghinaku. Akhirmu akan sangat mengerikan." Setelah mengertakan ini, Fir'aun pergi dalam keadaan sangat marah. Penjara dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Pada saat yang sama, sebuah peristiwa penting terjadi. Hazrat Musa alaihissalam membunuh salah satu poki Fir'aun dan berangkat menuju Madian. Ketika Fir'aun menerima berita ini, dia memerintahkan pencarian Musa di mana-mana. Tetapi meskipun semua usaha, Musa tidak dapat ditemukan. Fir'aun menjadi cemas dan gelisah. Malam itu, dia memarahi Hazrat Asya dan mengusirnya dari istana.
Beberapa hari kemudian, Firaun kembali ke kamarnya dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Ya Asia, aku pergi dalam kemarahan setelah mendengar kata-katamu hari itu, dan aku memperingatkanmu. Tetapi kemudian, aku berpikir bahwa mungkin aku seharusnya tidak memarahimu seperti itu. Aku malu dan menyesal." Hazrat Asia alaihissalam berkata dengan sangat lembut, "Ya suamiku yang tercinta, tidak ada yang perlu dimalukan. Kamu adalah suamiku, dan kamu memiliki hak untuk memarahiku. Namun aku ingin mengatakan bahwa iman dan prinsip-prinsipku tidak bisa digoyahkan oleh ancaman apapun. Aku tidak takut mati karena satu-satunya harapanku adalah Allah." Firaun berkata, "Baiklah, aku ingin bertanya padamu. Katakan yang sebenarnya, di mana Musa sekarang?" Hazrat Asia alaihissalam berkata, "Aku tidak tahu. Apakah kamu pikir aku tahu? Apakah sesuatu telah terjadi pada Musa?" Firaun berkata, tidak ada masalah dari para prajuritku, tetapi dia tidak ditemukan di mana-mana selama beberapa hari." Hazrat Asia alaihissalam berkata, "Lihat, Musa adalah pria yang cerdas dan dewasa. Pengetahuan dan kebijaksanaannya telah meningkat pesat. Dia tahu betul apa yang benar dan apa yang salah." Firaun bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa jika dia bertemu denganku, aku akan membunuhnya?" Hazrat Asia alaihissalam menjawab dengan sederhana, "Kamu tahu yang terbaik apa yang akan kamu lakukan." Firaun berkata, "Kesedihanku yang terbesar adalah bahwa sebagai istriku, kamu menolak untuk menerimaku sebagai Tuhan. Semua orang di Mesir menerimaku sebagai Tuhan, tetapi kamu adalah satu-satunya yang tidak. Aku adalah raja negara ini. Aku harus membuat semua keputusan mengenai penindasan dan keadilan. Beberapa hari yang lalu, Musa membunuh salah satu kokiku dan melarikan diri. Jika aku tidak memberinya keadilan, apa yang akan dipikirkan rakyatku tentang diriku?" Hazrat Asia alaihissalam berkata, "Jika aku menjawab pertanyaanmu ini, bisakah kamu memberitahuku berapa banyak anak-anak Bani Israel yang tidak bersalah yang telah kamu bunuh sampai sekarang? Apakah kamu pernah menghitung kejahatanmu sendiri? Kamu telah merenggut nyawa ribuan anak-anak yang tidak bersalah hanya dengan mempercayai kata-kata seorang ahli nujum. Bukankah ini penindasan? Apakah tidak akan ada perhitungan untuk penindasan ini?" Firaun gemetar karena marah dan berkata, "Aku pikir aku tidak akan marah padamu hari ini, tetapi kamu telah memprovokasiku lagi. Dengar, aku ingin mempertahankan kerajaanku di hati rakyat melalui klaim ilahi ini. Aku katakan padamu untuk terakhir kalinya, terimalah aku sebagai Tuhan, atau konsekuensinya akan sangat mengerikan." Hazrat Asia alaihissalam berkata dengan ketenangan dan keberanian yang besar, "Aku juga katakan padamu untuk terakhir kalinya, aku hanya menerima Allah sebagai Tuhan. Aku menyembahnya, aku beriman kepadanya, jadi kamu juga harus bertaubat dari klaim palsumu sebagai Tuhan dan beriman kepada pemilik yang sejati." Hukuman berat dan persiapan untuk syahid. Firaun terkejut. Wajahnya memerah karena marah. Dia meninggalkan istana. Dia sekarang telah memutuskan untuk menghukum Asia. Dia memanggil teman dekatnya dan wazirnya, Haman. Haman tiba dalam sekejap dan berkata, "Apa yang terjadi yang mulia? Ada masalah baru?" Firaun berkata dengan suara serius, "Haman, kamu adalah teman masa kecilku. Setiap keberhasilanku datang melalui tanganmu. Tetapi sekarang ada masalah keluarga. Istriku Asia menolak untuk menerimaku sebagai Tuhan. Aku telah mengancamnya, aku telah meninggalkannya, tetapi dia masih berdoa kepada Allah di malam hari, menangis dan bergumam. Dia juga telah membawa Musa ke jalannya sekarang. Ini tidak boleh sampai ke telinga siapapun. Sekarang katakan padaku, apa yang harus dilakukan terhadap wanita pemberontak ini? Hukuman apa yang bisa diberikan padanya?" Haman berkata, "Menurut pendapatku, ratu harus dipenjara. Dan jika ada yang bertanya, Anda bisa mengumumkan bahwa hukum Firaun sama untuk semua orang. Siapapun yang menentangnya, baik dari keluarga ataupun tidak, pasti akan dihukum." Firaun berkata, "Tepat sekali. Ini akan memiliki dua keuntungan. Pertama, rakyat akan berpikir bahwa aku adil. Dan kedua, dengan dipenjara, iman Asia akan melemah dan dia akan dipaksa untuk menerimaku sebagai Tuhan." Keesokan harinya, Hazrat Asia dan anak-anaknya dikirim ke penjara. Ini hanya karena dia teguh pada jalan tauhid.
Kemudian dimulailah ujian berat bagi seorang mukmin sejati. Firaun menghentikan semua makanan dan air dan membuang mayat-mayat yang membusuk di dekat penjara. Lingkungan menjadi beracun karena bau busuk. Anak-anak mulai kesaksatan napas. Kemudian anak-anak bertanya kepada ibu mereka, "Ibu, apakah kita berada di jalan yang benar?" Asia tersenyum dan berkata, "Tentu saja kita berada di jalan yang benar, anak-anakku. Kita harus bersabar dalam segala situasi. Kita harus memiliki keyakinan kepada Allah. Dia pasti akan membantu kita. Ini adalah ujian sejati dari iman, dan kemenangan akan menjadi milik kita, insya Allah." Hari-hari berlalu. Suatu hari Haman datang sendirian. Dia berkata, "Yang mulia, jika Anda hanya menerima suami Anda sebagai Tuhan, semua penderitaan dan penghinaan Anda akan berakhir. Anda akan kembali ke istana kerajaan, kekayaan, kehormatan, semuanya akan di bawah kaki Anda. Pikirkanlah, di satu sisi kerajaan dan di sisi lain bahaya ini." Hazrat Asia alaihissalam berkata dengan tenang, "Haman, aku tahu kamu adalah teman masa kecilku. Setiap keberhasilanku datang melalui tanganmu. Tetapi jalan yang kamu tempuh juga merupakan jalan kerusakan. Hari ini kamu menunjukkan padaku takut akan kematian. Aku tahu bahwa suatu hari setiap orang harus mati. Tetapi setelah kematian, tidak kamu maupun Firaun akan menjadi pemilik takdirku. Saat itu aku hanya akan berada di pengadilan pemilikku." Haman pergi dengan kecewa. Tetapi iman Hazrat Asia alaihissalam menjadi semakin kuat. Penindasan mencapai puncaknya, tetapi dia menanggung setiap kesulitan dengan sabar. Suatu hari Firaun teringat kata-kata lamanya, cintanya. Dia berpikir bahwa jika saja Asia secara lisan menerimaku sebagai Tuhan, aku akan melepaskannya. Mungkin sekarang dia sudah hancur. Memikirkan itu dia pergi ke penjara bersama Haman. Haman berkata, "Yang mulia, suami Anda masih sangat mencintai Anda. Tetapi karena Anda tidak mematuhinya, dia terpaksa memenjarakan Anda. Masih ada waktu. Jika Anda menerimanya sebagai Tuhan, semuanya akan kembali seperti semula." Hazrat Asia alaihissalam menatap mata Firaun dan berkata, "Iya suamiku, orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dalam kekuatan dan kesombongannya, dan mengirim istri dan anak-anaknya ke penjara telah datang untuk melihat kami hari ini. Meskipun demikian, aku senang kamu datang untuk melihat kami." Firaun berkata, "Asia, kamu adalah istri pertamaku. Aku telah memulai hidupku bersamamu. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Tetapi kamu juga tahu mengapa aku memenjarakanmu. Aku tidak punya jalan lain. Aku katakan padamu untuk terakhir kalinya. Hanya katakan secara lisan bahwa aku adalah Allah atau Tuhan, dan aku akan membebaskanmu segera." Namun iman Hazrat Asia alaihissalam telah menjadi semakin kuat. Dia berkata tanpa rasa takut, "Tidak akan pernah. Aku tidak menganggapmu sebagai Tuhanku. Tidak ada orang bijaksana yang bisa mengatakan bahwa kamu adalah Tuhan setelah melihat perilakumu seperti binatang. Kamu adalah tiran, raja pembunuh. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku tidak akan pernah menerimamu sebagai Tuhan. Aku tidak punya keinginan lagi untuk hidup di dunia ini. Aku sepenuhnya siap untuk pergi kepada Tuhanku." Setelah mendengar kata-kata ini, Firaun kembali mengatakan pada wazirnya Haman, "Haman, jangan berlebihan lagi. Ini adalah usaha terakhir kita. Sekarang jelas bahwa wanita ini tidak akan pernah mematuhi aku. Pergi, umumkanlah bahwa besok di lapangan terbuka, wanita pengkhianat ini akan menerima hukuman berat dan hukuman ini akan sangat mengerikan. Seluruh rakyat Mesir akan melihat apa konsekuensinya tidak menerima Firaun sebagai Tuhan." Setelah mendengar hal ini, Hazrat Asia alaihissalam mengerti bahwa besok mungkin akan menjadi hari terakhirnya. Dia mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Malam berlalu dan cahaya pagi menyebar. Hari ini adalah hari di mana seorang mukmin sejati akan menghadapi ujian terbesarnya. Di lapangan terbuka, orang-orang telah datang dari setiap sudut kota untuk Hazrat Asia dan anak-anaknya. Anak-anak, orang tua, pria, wanita, semua telah berkumpul. Hazrat Asia dan anak-anaknya dibawa ke lapangan sebagai tahanan. Ada keheningan di mana-mana dan suasana menakutkan. Semua orang menahan nafas menyaksikan apa yang akan terjadi sekarang. Kemudian Firaun dan wazir-wazirnya tiba. Firaun berbicara dengan Hazrat Asia untuk terakhir kalinya. "Asia, masih ada waktu. Aku katakan padamu sekali lagi, apakah kamu siap untuk menerimaku sebagai Tuhan?
Hazrat Asya alaihissalam tersenyum dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku hanya memiliki iman kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan aku juga katakan padamu untuk terakhir kalinya, kamu juga harus menerima Tuhanku sebagai Tuhanmu." Firaun mengaum, "Asya, kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu mengerti siapa aku?" Hazrat Asya tersenyum lagi dan berkata, "Iya, aku tahu betul, kamu dan aku adalah ciptaan Allah." Firaun berkata lagi, "Kamu masih punya waktu. Jika kamu menerimaku sebagai Tuhan, aku akan membebaskanmu segera." Hazrat Asya alaihissalam berkata dengan tenang, "Aku tidak memohon hidupku darimu. Sebaliknya, aku sudah lama tidak sabar untuk pergi kepada Tuhanku." Setelah mendengar kata-kata ini, kegilaan Firaun semakin meningkat. Dia berkata dengan marah kepada Algojo, "Algojo, lemparkan anak-anak wanita malang ini ke dalam minyak mendidih ini tepat di depannya." Begitu menerima perintah, Algojo mulai melemparkan anak-anak Hazrat Asya yang tidak bersalah satu persatu ke dalam minyak mendidih. Tubuh muda mereka hancur berkeping-keping, tetapi iman ibu mereka tidak berkurang. Sekarang tinggal satu anak kecil saja. Dia berpegang pada ibunya, seolah-olah ini berarti sekarang gilirannya. Algojo mencoba memisahkannya dari ibunya, tetapi anak itu tetap berpegang teguh. Melihat pemandangan ini, Firaun maju. Anak itu berpikir bahwa mungkin Firaun akan menyelamatkannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Firaun adalah tiran dengan hati batu. Tidak ada belas kasihan di hatinya. Firaun mengangkat anak itu dengan tangannya sendiri dan melemparkannya tanpa belas kasihan ke dalam minyak mendidih. Tetapi bahkan setelah semua ini, cahaya iman di wajah Hazrat Asya alaihissalam menjadi lebih terang. Firaun berteriak, "Asya, sekarang giliranmu. Aku katakan padamu lagi, terimalah aku sebagai Tuhan." Hazrat Asya alaihissalam berkata tanpa rasa takut, "Tidak akan pernah. Aku tidak menganggapmu sebagai Tuhanku. Tidak ada." Aku katakan padamu lagi, terimalah aku sebagai Tuhan. Hazrat Asya AIS berkata tanpa rasa takut, "Tidak akan pernah. Aku tidak menganggapmu sebagai Tuhanku. Tidak ada orang bijak yang bisa mengatakan bahwa kamu adalah Tuhan setelah melihat perilakumu yang seperti binatang. Kamu adalah seorang tiran, seorang raja pembunuh. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku tidak akan pernah menerimamu sebagai Tuhan. Aku tidak punya keinginan lagi untuk hidup di dunia ini. Aku sepenuhnya siap untuk pergi kepada Tuhanku." Setelah mendengar kata-kata ini, Fir'aun berkata dengan sombong, "Sekarang katakan, siapa yang lebih besar, aku atau Allah?" Hazrat Asya AIS berkata tanpa rasa takut, "Allahku adalah yang terbesar. Satu-satunya pemilik sejati seluruh dunia ini adalah Allah." Akhirnya, Fir'aun memberikan perintah terakhirnya. "Lemparkan wanita pemberontak ini ke dalam minyak mendidih." Algojo melemparkan Hazrat Asya AIS ke dalam minyak mendidih. Begitu tubuhnya jatuh ke dalam minyak mendidih, jiwanya yang suci terbebas dari dunia fana ini dan menjadi tamu Allah.